Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur pada Allah atas semua limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita sampai hari ini masih sehat dan bisa menjalani ibadah dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu menambah kenikmatan itu untuk kita semua. Sholawat dan salam juga kita lantunkan, kita doakan mudah-mudahan selalu Allah berikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, kalau di edisi pertama saya yang kemarin menyampaikan tentang sholat sebagai imaduddin, pada kesempatan ini saya akan lanjutkan dengan sholat berjamaah yang punya arti, punya makna luar biasa untuk kehidupan kita. Jadi Allah dan Rasulullah merintahkan supaya kita sebisa mungkin selalu melaksanakan sholat wajib itu berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian, bisab'i wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Nah, sahabat kurma yang dirahmati Allah, kenapa begitu istimewa sholat jamaah itu dalam ajaran agama kita dibandingkan sholat sendiri? Ternyata kalau kita mencermati, sholat jamaah itu memberikan pelajaran yang sangat banyak untuk kehidupan kita. Sholat jamaah memberikan ilustrasi, gambaran bagaimana kita membangun sebuah kehidupan masyarakat Islam. Semua tergambar dalam miniatur sholat berjamaah. Misalnya, satu persatu bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, di dalam sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Sama seperti di masyarakat, masyarakat itu punya pemimpin dan punya rakyat. Pemimpin adalah imam, rakyat adalah makmum. Yang kedua, di dalam sholat berjamaah itu tidak dipandang antara mereka yang kaya atau yang miskin, antara yang pejabat atau rakyat biasa, yang tampan atau yang kurang tampan misalnya. Semuanya punya kesetaraan status. Yang paling datang duluan, dia akan berada di saf depan. Yang datangnya belakangan, dia di saf belakang. Tidak peduli apapun status sosial mereka. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita supaya di dalam kehidupan bermasyarakat sesungguhnya kita ini setara. Perbedaan status sosial tidak boleh membedakan kita di dalam memperlakukan mereka. Karena di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Pelajaran lain di dalam sholat jamaah, sahabat kurma rahimakumullah, di dalam sholat jamaah itu yang namanya imam itu dipilih di antara makmum yang paling baik bacaannya. Kalau ternyata yang baik bacaannya itu banyak, dipilih yang paling dalam ilmunya, ilmu agamanya. Kalau itu juga lebih dari satu, dipilih yang lebih dulu masuk Islam. Kalau itu juga berbarengan, dipilih yang lebih tua usianya. Apa maknanya? Ini adalah kriteria-kriteria yang perlu kita penuhi saat kita memilih imam sholat. Kalau kita ambil ini dalam kehidupan di masyarakat, maka ini sesungguhnya satu pesan bahwa memilih pemimpin itu harus yang terbaik, yang memenuhi kriteria-kriteria untuk memimpin. Tidak sembarang orang, tidak karena kekayaannya,
tidak karena ketampanannya, tetapi yang paling mampu berdasarkan kriteria-kriteria seperti dicontohkan di dalam sholat jamaah tadi. Pelajaran berikutnya, imam di dalam sholat itu harus ditaati oleh makmum selama imam itu benar di dalam memimpin sholat. Dalam kehidupan nyata di masyarakat, pemimpin, kalau pemimpin itu melaksanakan kepemimpinannya dengan benar, maka rakyat harus mentaatinya, tidak boleh bantah. Saat imam sholat itu rukuk, meskipun makmum itu membaca Al-Fatihah misalnya belum selesai, atau saat imam itu selesai tahiyat tasyahud lalu dia salam, meskipun makmum itu belum selesai membaca tasyahud, dia harus segera mengikuti imam melakukan salam. Imam itu harus ditaati. Di masyarakat pun sama. Ketika pemimpin itu benar, dia harus ditaati oleh rakyatnya. Tetapi gitu, kalau pemimpin itu salah, gitu, imam sholat itu salah, apa yang dilakukan? Makmum sebaiknya mengingatkan. Sama seperti di masyarakat, ketika pemimpin salah, rakyat pun sebaiknya mengingatkan pemimpinnya. Nah, bagaimana cara makmum mengingatkan imam? Kalau yang salah adalah bacaannya, makmum meluruskan bacaannya supaya bacaannya benar. Kalau yang salah gerakannya, makmum membaca subhanallah sebagai mekanisme makmum mengingatkan imam. Ini apa artinya kalau kita tarik ke kehidupan masyarakat? Mengingatkan pemimpin itu juga tidak sembarangan. Ada tata cara, ada mekanisme, ada etika yang harus kita gunakan. Nah, sahabat kurma rahimakumullah, ada kalanya pemimpin, imam, pemimpin sholat ya, imam, itu juga bisa saja batal di tengah jalan. Mungkin karena perutnya sakit, lalu dia kentut di dalam sholat. Nah, kalau imam sudah kentut, berarti imam itu batal. Kalau dia sudah batal, dia harus dengan rela hati mundur dari imam. Dia minggir, dia harus ambil wudhu lagi. Nah, pemimpin yang baik, kalau dia sudah batal, itu juga harus menyadari untuk berhenti dari kepemimpinannya. Nggak boleh imam sholat, wah saya kentutnya kan tidak kedengaran, paling makmum juga nggak tahu, saya teruskan. Nah, tentu nggak boleh yang seperti itu. Pemimpin pun harus seperti itu. Nah, siapa yang mengganti imam pada saat imam itu batal lalu mundur? Yang mengganti adalah makmum yang berdirinya di belakang imam. Maka sebaiknya kalau kita sholat berjamaah, makmum yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang sewaktu-waktu siap menggantikan imam pada saat imam itu batal. Nah, apa pelajaran dari tata cara ini kalau kita tarik ke masyarakat? Imam yang baik itu menyiapkan makmum yang siap menggantikan imam. Pemimpin yang baik itu menyiapkan kader. Ini adalah pelajaran kaderisasi. Supaya sewaktu-waktu pemimpin ini uzur dan harus berhenti dari kepemimpinannya, ada kader yang sudah siap menggantikan. Nah, tentu yang berdiri di belakang imam tadi adalah orang yang kapasitasnya, kualitasnya itu mendekati imam. Orang yang dikader saat di masyarakat untuk menggantikan menjadi pemimpin pada waktunya, itu adalah orang yang berkualitas, yang kualitasnya juga mendekati pemimpinnya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, lebih dari itu, ada banyak sekali pelajaran di dalam sholat berjamaah. Seorang imam itu pada saat mau memulai sholat, dia akan menata shaf. Dia ucapkan itu, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian, sesungguhnya lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Lalu saat selesai sholat, biasanya imam ya, mengikuti Rasulullah itu akan membalikkan badannya, melihat ke jamaah, ke makmum,
Lalu beliau akan mengamati, ini siapa sahabat yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Kalau ada yang nggak kelihatan, beliau akan tanya kepada sahabat, wahai sahabat, ini si fulan kemana? Kok nggak kelihatan berjamaah? Oh ya Rasul, si fulan sakit hari ini. Oh kalau begitu setelah sholat berjamaah kita tengok dia. Apa pelajaran dari kejadian ini? Pemimpin yang baik itu menata jamaah dan peduli pada jamaahnya. Imam yang baik menata shaf dan di akhirnya dia memperhatikan jamaahnya, keadaannya. Pemimpin yang baik di masyarakat, dia harus mampu menata shaf masyarakat itu dengan baik dan punya kepedulian yang tinggi. Ya, tidak boleh kemudian pemimpin kok acuh tak acuh dengan nasib rakyat yang dipimpinnya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, inilah beberapa poin yang bisa kita petik dari sholat berjamaah. Kita tahu, kita paham bahwa ternyata sholat berjamaah ini perintahnya sangat kuat dan pelajaran sangat banyak. Maka mari kita berusaha sebisa mungkin dalam 5 waktu sholat, sebisa mungkin kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah dan di masjid di awal waktunya. Saya akhiri kultum saya pada kesempatan ini dengan satu hadis bahwa Nabi itu pernah memberikan ancaman. Seandainya bukan karena adanya perempuan dan anak-anak di rumah, maka aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah ke masjid. Ancamannya mengerikan, tetapi Nabi tidak pernah melaksanakan ancaman ini. Lalu para ulama memberikan satu kesimpulan hukum bahwa dengan beratnya atau seriusnya perintah sholat jamaah ini menandakan kalau sholat jamaah itu hukumnya sangat kuat, tidak sampai wajib karena Nabi tidak pernah melaksanakan ancamannya tadi ya, tetapi sangat kuat sehingga sering disebut sebagai sunnah muakkadah. Sholat berjamaah di masjid adalah sunnah muakkadah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.